warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Siska Sukmawati, mahasiswi semester 6 di STAI Al-Musadadiyah Garut, program studi pendidikan agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam, di mana poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama mengenai karakteristik penilaian hasil belajar PAI, yang kedua dasar filosofis pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI, yang ketiga tujuan pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI, yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI, yang kelima contoh-contoh pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Oke, mari kita simak bersama-sama materinya. Untuk yang pertama, pembahasan kita yaitu mengenai karakteristik penilaian hasil belajar PAI. Di mana sebelum kita mengetahui mengenai karakteristik pembelajaran PAI, hasil belajar PAI ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai penilaian hasil belajar. Penilaian, apa sih yang dimaksud dengan penilaian? Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Jadi, maksud dari penilaian itu sendiri yaitu suatu kegiatan atau suatu hal untuk memperoleh hasil belajar yang sudah dilakukan oleh siswa. Jadi ketika sudah ditilai, tentunya kan kita akan mudah untuk mengambil suatu keputusan. Apakah hasil belajar penilaian hasil belajar dari siswa itu meningkat atau menurun, di mana hal tersebut dapat diukur dari penilaian. Nah, mungkin itu. Yang kedua yang harus kita pahami yaitu hasil belajar peserta didik, di mana hasil belajar peserta didik ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotorik, di mana maksud dari ranah kognitif ini adalah ranah pengetahuan, yang kedua ranah afektif ini adalah ranah penilaian sikap dan nilai atau mencakup kecerdasan pribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Itu yang dimaksud dengan ranah afektif. Yang ketiga ranah psikomotorik. Yang dimaksud dengan ranah psikomotor atau psikomotorik ini yaitu ranah penilaian pada ranah penilaian pada keterampilan. Nah, itu. Lalu perubahan dari hasil penilaian ini dapat berpengaruh pada sistem penilaian yang lainnya, sehingga lahirlah 5 karakteristik penilaian kurikulum 2013 yang wajib dikuasai terhadap anak didiknya, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Nah, ini bisa kita tarik benang merahnya, di mana karakteristik penilaian hasil belajar PAI ini yang pertama yaitu belajar tuntas, yang kedua otentik, yang ketiga berkesinambungan, lalu berkesinambungan menggunakan bentuk dan teknik penilaian, lalu yang bervariasi dan berdasarkan acuan kriteria. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan karakteristik penilaian hasil belajar dari PAI. Adapun karakteristik penilaian pembelajaran PAI yang menjadi karakteristik tadi kan kita sedikit membahas mengenai karakteristik penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kita akan hubungkan dalam karakteristik penilaian PA ini pada karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana karakteristik dari penilaian kognitif. Nah, penilaian kognitif ini pada tentunya dalam pembelajaran atau pendidikan PAI yaitu bagaimana kita bisa menilai kemampuan intelektual siswa, terdiri di mana tingkat kemampuan intelektual siswa ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama
tingkatan pengetahuan atau knowledge-nya. Yang kedua, tingkatan pemahamannya. Yang ketiga, tingkatan penerapan. Yang keempat, tingkatan analisis. Yang kelima, tingkatan sintetis. Nah, sintetis ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Yang keenam, tingkatan evaluasi. Maksud dari tingkatan evaluasi yaitu merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk ataupun benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Nah, itu mungkin karakteristik penilaian hasil belajar dari ranah kognitif siswanya. Adapun yang kedua adalah ranah kognitif, maksudnya ranah afektif yang kedua ini, di mana ranah afektif ini berhubungan dengan penilaian terhadap sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu evaluasi dalam aspek afektif ini meliputi bagaimana penerimaan mengacu kepada kesukarelaan dan kemampuan dalam memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. Yang kedua, pemberian respons. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, dalam pengorganisasian. Yang kelima yaitu karakterisasi atau yang mengacu pada karakter dan gaya hidup seseorang. Nah, itu penilaian dari ranah afektif. Yang ketiga, penilaian dari ranah aspek psikomotoriknya, di mana psikomotorik ini adalah suatu keterampilan yang dapat dilakukan seseorang dengan melibatkan koordinasi antara indera dan otot. Tingkatan dalam psikomotorik ini yaitu yang pertama dapat menirukan, lalu dapat memanipulasi, yang ketiga dapat ketepatan, lalu ketepatan dalam memperhatikan, yang keempat artikulasi. Nah, itu dari ranah penilaian psikomotoriknya. Nah, mungkin demikian mengenai karakteristik penilaian PAI. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar filosofis pengembangan dan inovasi hasil belajar pendidikan agama Islam, di mana maksudnya yaitu proses pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu. Hanya saja perlu dipahami bersama bahwa pada dasarnya tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan antara kebutuhan siswa secara tepat dalam proses pendidikan. Namun harus pula menjadi pemahaman bahwa setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya ada dalam proses penilaian. Nah, untuk itu proses penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan, kesetaraan, serta objektivitas yang tinggi. Nah, pernyataan tersebut dapat kita simpulkan atau kita artikan bahwa setiap siswa itu harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau kelompok siswa. Di samping itu, penilaian yang adil harus contohnya di mana maksud dari penilaian yang adil ini tidak membedakan latar belakang siswa, apakah itu latar belakang siswa baik itu dari segi sosialnya, ekonominya, budaya, bahasa ataupun gendernya. Jadi maksud dari dasar filosofis pengembangan inovasi ini yaitu di mana tentunya suatu penilaian itu harus ada terutama dalam pendidikan, karena untuk dapat menilai bagaimana hasil belajar dari siswa, dan tentunya untuk dapat menilai atau mengukur hasil belajar siswa apakah meningkat atau menurun, dan hal tersebut kita bisa dapatkan dari penilaian. Nah, itu mungkin mengenai dasar filosofis pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam.
Yang ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Di mana tujuannya yaitu yang pertama, untuk dapat mengetahui serta mengembangkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Nah, jadi maksud dari tujuan dari pengembangan ini kan dalam setiap pembelajaran tentunya ada evaluasi. Nah, di mana di evaluasi itu didapatkan ketika kita sudah menilai. Nah, jadi tujuan dari penilaian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat penguasaan peserta didik terhadap materinya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap pembelajaran, utamanya terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat yaitu tujuannya untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan, terutama dalam pendidikan agama Islam. Yang kelima yaitu untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi tujuan dari pengembangan hasil penilaian hasil belajar ini yaitu untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya, karena kan potensi setiap siswa itu tentunya berbeda-beda. Jadi dengan adanya penilaian hasil belajar tentunya kita sebagai guru atau calon guru akan mengetahui di mana letak potensi yang tepat peserta didik atau siswa tersebut. Nah, yang keenam yaitu mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi sebagai komponen pembelajaran yang dipergunakan guru dalam jangka waktu tertentu. Di mana komponen pembelajaran itu misalnya menyangkut perumusan materi pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, ataupun media pembelajaran, lalu seperti apa dari mana sumber belajarnya, dan rancangan sistem penilaian yang dipilih. Nah, mungkin itu tujuan dari pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Nah, yang keempat yaitu seperti apa langkah-langkah pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Langkah pertama yaitu melakukan pengembangan analisis kebutuhan. Cara efektif untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dalam sebuah organisasi pembelajaran pada keadaan sekarang, terutama bila perancangannya atau dalam mendesainnya tidak begitu akurat. Nah, jadi kita harus melakukan pengembangan analisis kebutuhan terlebih dahulu untuk dapat mencapai langkah-langkah pengembangan inovasi penilaian hasil belajar PAI. Langkah yang kedua yaitu melakukan kajian terhadap teori dan kurikulum. Nah, dalam melakukan pengembangan penilaian hasil belajar, maka harus menyesuaikan antara teori dalam kurikulum yang berlaku. Jadi harus disesuaikan dulu antara materi terutama dalam kurikulum ini. Nah, itu jadi maksud dari kajian terhadap teori dan kurikulum. Langkah yang ketiga yaitu membuat rancangan pengembangan. Nah, langkah yang ketiga itu membuat rancangan pengembangan yang contohnya berupa kisi-kisi terhadap tahapan dalam menyusun kisi-kisi, di mana ada tahapannya. Yang pertama itu menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, memilih materi yang esensial sesuai dengan indikator. Yang ketiga itu merumuskan indikator yang mencakup kompetensi dasar. Nah, langkah yang keempat itu melakukan uji keterbacaan. Di mana maksud uji keterbacaan ini adalah melakukan uji keterbacaan teks untuk tes uji, yaitu uji keterbacaan yang dirancang untuk menunjukkan kesulitan pemahaman ketika membaca sesuai tulisan dan tes. Yang kelima, membuat draft awal alat penilaian. Yang keenam, melakukan uji coba atau validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan
validitas dan reliabilitasnya. Yang keenam, revisi. Dan yang kedelapan, draft akhir. Nah, demikian langkah-langkah dari pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam. Adapun ada juga nih langkah-langkah pengembangan penilaian hasil belajar berdasarkan HOTS yang terdapat dalam kurikulum 2013. Nah, sebelumnya apa sih HOTS itu? HOTS adalah Higher Order Thinking Skills atau di mana HOTS ini merupakan jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan HOTS. Jadi seperti apa sih langkah-langkah pengembangan penilaian hasil belajar berdasarkan HOTS ini? Yang pertama, kita harus menganalisis terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan dibuat dalam penilaian yang berbasis HOTS. Yang kedua, menyesuaikan kisi-kisi penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dianalisis. Yang ketiga yaitu mengaitkan dengan permasalahan yang menarik dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, yang keempat, menuliskan penilaian ke dalam bentuk soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau penilaian serta kunci jawabannya. Nah, itu langkah-langkah pengembangan penilaian hasil belajar berdasarkan HOTS. Nah, untuk selanjutnya, seperti apa sih contoh-contoh dari pengembangan dan inovasi penilaian hasil belajar PAI dalam pendidikan era Society 5.0 ini? Nah, yang pertama contohnya yaitu penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini kurikulum berbasis kompetensi. Nah, penilaian hasil belajar peserta didiknya pada kurikulum 2013 ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, hal yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum penilaian dilakukan adalah menetapkan KKM terlebih dahulu dan menyiapkan instrumen penilaiannya. Nah, dalam kurikulum 2013 ini, penilaian yang diterapkan merupakan penilaian soal yang berbasis HOTS, di mana soal yang berbasis HOTS ini memerlukan analisis yang tinggi. Nah, diterapkan juga penilaian berbasis HOTS ini bertujuan agar proses pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya sehingga dapat berpikir lebih kreatif, inovatif, dan kritis. Yang kedua, contoh dari inovasi penilaian hasil belajar PAI, yaitu penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sistem penilaiannya yaitu yang pertama, sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh. Jadi sistem penilaian dari hasil belajar kurikulum merdeka ini harus dapat menumbuhkan praktik belajar mengajar dan menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik. Nah, itu. Yang kedua, di mana penilaian hasil belajar kurikulum merdeka itu yaitu pembelajaran dan penilaian memberikan ruang kepada guru untuk melakukan inovasi, agar di mana tujuan dari inovasinya yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat bakat dan kemampuan siswa yang sesuai. Jadi penilaian hasil belajar kurikulum merdeka ini harus dapat di mana hasil penilaiannya ini harus dapat mengembangkan bakat dan minat serta kemampuan siswa. Nah, itu dari contoh pengembangan penilaian hasil belajar dari kurikulum merdeka. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita sebagai calon pendidik. Nah, kita akan tarik benang merahnya, di mana maksud dari pengembangan penilaian hasil belajar ini yaitu kita harus bisa mengembangkan dalam proses penilaian hasil belajar, terutama dalam penilaian hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa.
Nah, lalu apa sih contoh dari maksudnya karakteristik dari penilaian hasil belajar siswa ini? Seperti apa pengembangan penilaian hasil belajar siswa ini? Nah, kalau menurut pandangan saya, di mana pengembangan penilaian hasil belajar siswa ini tentunya hal yang harus kita nilai, hal yang harus kita perhatikan adalah ranah akhlaknya, terutama dalam pendidikan agama Islam. Nah, kita harus mampu menilai bagaimana karakter siswa. Nah, terutama dalam pendidikan agama Islam ya, yang tentunya ada sangkut pautannya dengan pendidikan karakter siswa. Nah, pendidikan karakter siswa itu bisa didapat dari pembelajaran akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Nah, dan kita bisa menilai dari bagaimana pengimplementasian siswa dalam pengimplementasian siswa terhadap materi yang sudah disampaikan oleh guru. Di sana penilaiannya, terutama pengimplementasiannya dengan hal yang dekat terlebih dahulu, contohnya dengan temannya, dengan gurunya, dan bagaimana sifat atau karakter siswa di kelas ataupun di sekolah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, baik, mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.